Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Anjani, calon guru pembimbing angkatan 9 Kabupaten Raja Ampat. Kali ini saya dengan Pak Ibu Solti, Abdul Hamid Solti. Beliau adalah guru SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu juga kabar baik ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini percakapan kita adalah melakukan percakapan observasi yang nantinya ya saya akan amati jalannya proses pembelajaran Bapak yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kenapa ini dilakukan? Sebagai persiapan awal yang nantinya Bapak lakukan pembelajaran itu lebih bagus lagi. Adapun saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak ya. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat melakukan pembelajaran di kelas nanti? Tujuan pembelajarannya ya secara umum kan kita sudah tahu bahwa tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah kompetensi. Ya, kompetensi siswa ini kan perlu kita kembangkan. Kemudian ya dalam lingkup materi dia ada dua hal yang atau dua tujuan pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tujuannya apa? Yang pertama? Yang pertama adalah kompetensi siswa. Ya. Siswa ini kan kita harus mengetahui kompetensinya, mereka punya pemahaman tentang materi itu sampai mana. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, Pak. Jadi ada tujuannya yaitu kompetensi. Yang kedua adalah materi. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan atau kompetensi yang ingin Bapak capai? Ya, mencapai tentunya untuk pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada pengetahuan siswa diharapkan mampu memahami suatu hal, ya setidaknya mengetahui definisi daripada sebuah topik atau sebuah tema yang kita sajikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada dua kompetensi ada yang akan dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan. baik, Pak, selanjutnya bagaimana rencana Bapak yang nantinya dilakukan di kelas, baik itu dari strateginya, modelnya ataupun metodenya yang akan nanti Bapak gunakan pada saat proses pembelajaran. Ya. Jadi untuk menggunakan model pembelajaran yang dilakukan dalam tatap muka, ya tentunya menggunakan model pembelajaran tatap muka yang saya sering pakai tatap muka di dalam kelas. Kemudian strategi apa? Strategi yang saya pakai adalah strategi dan mencatat dan menjelaskan. Kita catat dulu, kemudian kita menjelaskan kepada siswa tentang suatu materi yang kita ajarkan. Dan metode apa? Metodenya adalah bentuknya ceramah maupun buat apa ya, semacam demonstrasi. Di ceramah dan demonstrasi itu yang saya sering pakai. Baik, Pak. Jadi metodenya metode yang Bapak gunakan nantinya adalah metode ceramah dan demonstrasi. Ya, baik, Pak. Selanjutnya, Pak ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak akan gunakan nantinya di kelas? Media pembelajaran itu ya kita bisa menggunakan buku paket tentunya, buku paket. Kemudian ada buku-buku lain yang relevansinya atau hubungannya dengan materi yang kita ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya papan tulis dan spidol ini sebagai media untuk kita mengajarkan kepada siswa. Media utamanya. Yang ketiga adalah tentunya dalam ruangan. Kita tidak bisa di luar karena menggunakan papan tulis sebagai media utama. Jadi medianya adalah buku paket, kemudian ada buku lain yang relevansinya dengan hubungan materi. Kemudian papan tulis dan spidol dan sebagainya. Baik, Pak. Dan biasa Pak ya
akan dilaksanakan pembelajaran? Untuk menanyakan kapan ya sesuaikan dengan jadwal apa jadwalnya ya hari Senin. Senin, ya, hari yang Senin pertama ya Pak? pertama. Di kelas mana Pak ya? Saya bisanya artinya di judul jadwal yang sudah dicantumkan itu adalah kelas 7 dan kelas 8. Kelas 8 dan kelas 7. Baik Pak. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya dan atas partisipasinya. Kemudian Pak, setelah proses pembelajaran nanti kita masih lanjut lagi diskusi, yaitu namanya pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Itu nantinya dilakukan mungkin bulan-bulan depan. Oke, baik, siap Bu. Kita siap untuk kita sama-sama melihat apa saja yang dituntut dalam kurikulum ini yang kita sesuaikan. Ya. Baiklah, itulah tadi percakapan observasi saya dengan Bapak Abdul Hamid Solti sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Raja Ampat. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Ya. atas nikmat yang diberikan kepada kita. Orang tanya kehadiran bagaimana ketua kelas hari ini? Jumlah 15 kurang 3 orang. Kurang 3 orang. Ada keterangan? Tidak. Tidak ada keterangan. Berarti mereka dianggap apa? Alfa. Baik ya, hari ini kita belajar ya mengawali di semester 2. Topik kita adalah di bab pertama tentang apa banyak teks eksplanasi. Nah, judulnya teks eksplanasi. Sudah punya catatan ya? Catatan. Guru inginkan semua punya catatan taruh di atas meja. Pastikan semua sudah punya catatan ya? Ya. Bisa kan definisikan topik yang pernah kita catat kemarin? Ya, bisa. Simon. Kamu Simon mendengar teman-teman mungkin belum sempat belum memahami pengertian dari teks eksplanasi itu. Kalau belum ada yang paham benar, kita akan mengulang kembali beberapa diskusi papan. Coba dibacakan sedikit, Simon. Hakikat teks eksplanasi. Hakikat teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, dengan sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya, baik. Jadi intinya teks eksplanasi itu suatu teks yang menceritakan, ya, menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena
sehingga untuk proses pembelajaran berikutnya kita tidak kaku lagi untuk membahasnya, gitu ya. Ya. Berarti saya anggap bahwa pada topik teks eksplanasi ini ya, semua sudah punya catatan dan sudah bisa pahami sedikit meskipun ada yang masih belum jelas. Nanti Pak Guru mengulang kembali. Kita lanjut saja pada penjelasan berikutnya adalah mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur eksplanasi. Semua sudah punya catatan? Ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Bisa disebutkan? Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama apa itu? Pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi atau kesimpulan. Eksplanasi. Urutan yang kedua, fenomena yang kedua apa tadi? Sosial. Apa saja? Hubungan dengan manusia, sesama manusia. Ya, namanya hubungan sosial itu kan hubungan dengan masyarakat. Ya. Apa saja yang kita hubungkan dengan masyarakat? Gejalanya orang ini tanda-tanda mau apa? Tentang hubungan dengan masyarakat apa? Fenomenanya, gejala-gejalanya seperti apa? Seperti apa? Lupa, mereka sudah dijelaskan. Saling menyapa itu juga bagian dari hubungan sosial. Yang namanya menyapa seseorang itu kan bukan hanya harus diberi salam, hanya menyapa, mau kemana, itu juga bagian dari hubungan sosial. Ada yang ngangkat barang, tiba-tiba kita langsung menolong, itu juga bagian dari hubungan sosial. Mungkin seperti ya, contoh ya. Kemudian yang ketiga, mengenai apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kalau kita masukkan dalam struktur eksplanasi pernyataan umum itu apa? Ilmu pengetahuannya apa? Orang yang memiliki proses pembelajaran terstruktur, ya, terstruktur dari yang namanya orang belajar itu kan ada
formal dan ada informal. Ya. Ada orang belajar itu kan bukan hanya nanti terstruktur misalnya kayak di sekolah begini, bisa saja orang belajar di luar sana. Ya, saya contohkan, misalkan kita ini ya katakanlah tidak formal seperti belajar di sekolah di kelas begini. Ada yang ingin mau belajar mancing misalkan, ya kan? Belajar mancing berarti harus tanya kepada orang-orang yang ya ahlinya yang sering-sering mancing. Oh, cara mancing ikan tang ini bagaimana? Ya, harus tahu. Oh, cara dapat umpannya bagaimana, gaya mata kayanya bagaimana. Mulai dari proses pembuatan umpannya sampai dapatkan tanginannya seperti apa, itu harus dipelajari. Nah, itu hubungannya dengan pernyataan umum tentang ilmu tadi, ya. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan, benar. Ilmu itu bersinonim dengan ilmu pengetahuan atau belajar. Hari-hari ini kita belajar, berproses ini adalah namanya belajar. Yang terakhir tentang fenomena budaya. Nah, budaya kemarin saya sudah banyak contoh buat Anda. Apa saja? Ya, kultur. Bersinonim dengan apa? Kultur, budaya, tradisi. Ya, tentunya di dalam proses belajar bahasa Indonesia dari semua bersinonim tadi kita gunakan salah satu saja. Salah satu saja yang paling cocok dengan pembelajaran kita. Misalkan kita hubungkan dengan tentang budaya tradisional orang Papua misalkan. Berarti identik dengan apa? Yang hubungan dengan orang Papua beda. Terkenal dengan pakaian adat misalnya. Apanya? Umbai-umbainya. Atau tari yospannya. Tari yospan dari mana? Papua. Dari Papua. Tari apa yang hubungan dengan Papua saja. Terkenal di Papua. Tradisi. Yasi bukan dari Papua. Yasi itu dari Maluku. Yang dari Papua saja apa? Ya, Sintambur termasuk. Ini juga bagian dari tradisi atau budaya. Nah, jadi kesimpulannya untuk membahas sebuah teks, dalam hal ini adalah teks eksplanasi yang kita sudah bahas, mengambil pengertian. Ya, ada 4 hal yang kita bahas tadi, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Saya ambil saja pada interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan dalam sebuah fenomena tadi, gejala-gejala tadi, kita ambil kesimpulan bagaimana kira-kira dalam hal, misalkan ambil yang terakhir juga tadi, kita bahas tentang tradisional atau budaya tadi. Kesimpulannya apa? Bicara tentang budaya Papua, kita akan ingat dengan apa? Ingat akan apa? Ingat dengan yospannya, ingat dengan tamburnya. Terus batik Papuanya apa? Tergambar ada cendrawasih, tergambar ada tifa, apa namanya itu? Tambur ya? Tambur. Mungkin itu ya. Jadi sekilas membahas tentang judul teks eksplanasi ini, paling tidak dari sekian penjelasan kita bisa memahami satu kesimpulan bahwa kalau membahas eksplanasi pelajaran ini atau bahasa Indonesia ini, ya, dalam teks eksplanasi saya cukupkan ya. Sebelum saya cukupkan, ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Sebelum untuk menutup pertemuan pada hari ini, saya akan absen dulu. Dengarkan nama. Ahmad Furqan Suara. Hadir. Andi Aziz Mandiri. Bernardus. Bernardus mana? Gak usah lupa ya. Fakih Abdul Rahman. Farhan Malik Jumati. Elvis Amor. Ofifa Indah Prawansa. Hadir Pak Guru. Muhammad Fadlan Manap. Novita Kristian Gaji. Pak Guru. Satria Farah Ibrahim. Simon Rempakam. Hadir Pak. Sinja Rempakam. Selain Fadli Manu. Hadir Pak Guru. Theo Christian Sam. Alfa. Christian Alba ya. Sadia. Apa ya? Baik, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, pastikan Anda sudah baca-baca kembali. Guru ingin ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada pertanyaan-pertanyaan di pertemuan selanjutnya, sehingga kita berkesimpulan bahwa materi ini kita anggap sudah selesai dan kita akan lanjutkan pada topik atau bab selanjutnya. Cukup sekian ya? Ya. Nah, baik. Sekian. Demikian. Siapkan. Siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi dari kelanjutan dari yang kegiatan kemarin, yaitu praobservasi dan peringatan praobservasi di kelas bersama Bapak Solki, Bapak Abdul Hamid Solki sebagai guru bahasa Indonesia, dan saya didampingi saat ini pengajar praktik saya Bunda Iva atau biasa disebut Bunda Iva, nama lengkap Ibu Sukmati Nadia Handayani. Baik Pak, adapun tujuan kegiatan kita saat ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di saat di kelas. Ya, adapun saya ingin melakukan sedikit pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Apakah bisa Pak? Siap. Ya baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan kelas di kelas kemarin? Ya, untuk bicara perasaan, ya biasa-biasa saja. Artinya kita sebagai guru ini kan sasarannya adalah mentransferkan ilmu itu untuk mereka dapati. Artinya sesuatu yang pernah kita sudah dapat, kita mau bagikan ilmu itu ke orang lain. Itu kan sasarannya begitu.
Baik Pak. Jadi untuk pertanyaan kedua dan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tahapan-tahapan yang Bapak sudah tuliskan di SPP-nya? Ya, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama tentunya diawali dengan kita menuliskan sebuah topik untuk memperkenalkan topik apa yang sebenarnya kita sebentar untuk sasarannya anak-anak bisa berkompeten untuk menerima apa-apa yang kita berikan. Dari pelaksanaan topik-topik itu Pak yang di kelas kemarin, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya? Sebenarnya untuk kendala tidak ada, cuma ya terus terang saja metode-metode yang saya pakai adalah metode ceramah saja, tidak menggunakan alat, sehingga mungkin selama ini atau dengan metode-metode yang sudah umumnya sekarang ini harus dipakai menggunakan apa istilahnya monitoring infokus dan segala macam. Terus terang itu saya belum pakai, sehingga mungkin itu bagian dari apa yang saya rasa terkendala untuk saya belum gunakan begitu. Itu yang pertama. Iya Pak, kalau untuk anak-anak sendiri Pak, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin yang ditulis di modul itu, apakah anak-anak sudah memahami? Ya, alhamdulillah untuk soal memahami dari semua jumlah siswa yang ada kan kita tidak menjustis bahwa semua akan mengerti apa yang kita sampaikan itu. Dari 16 siswa katakanlah, mungkin bagi tengah lah mungkin 7 orang mengerti, tapi 7 orang itu mungkin belum pahami apa yang kita sampaikan. Dan tentunya dibutuhkan pengulangan, bukan hanya satu kali itu yang kita sampaikan. Nanti pertemuan berikut pasti kita akan sampaikan dengan topik atau tema yang sama, mungkin seperti itu. Iya, dan semua di pengumuman itu kan ada siswa yang belum memahami sebagian. Betul. Hal-hal apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan ke depan? Ya, untuk cara atau metode yang saya lakukan, melihat siswa-siswa yang belum mampu dalam hal ini masalah kompetennya, maka saya akan mengkhususkan siswa-siswa yang mana belum mampu dengan pendekatan istilahnya harus betul-betul perhatikan khususnya, ya maksudnya memperhatikan, misalnya terbagi tadi ya 16 orang atau 7 orang saya pakai jadi sampel untuk yang lain tadi sudah paham, tapi bukan berarti memisahkan mereka, tetapi digabungkan dalam satu ruangan itu, tapi mengulangi, intinya mengulangi pelajaran itu harus diulang-ulang terus kalau sampai kapanpun. Itu prinsip saya. Jadi yang lain yang sudah paham, biar ya dia sudah bosan-bosan dengar, tetapi kan belum tentu yang lain paham. Nah, sehingga hal itu yang saya pakai, saya lakukan. Jangan bosan-bosan yang lain, tapi yang lain kan belum tentu paham. Nah, makanya ya prinsipnya ya diulang-ulang, gitu ya, diulang-ulang terus materi yang belum dipahami. Luar biasa Pak ya. Pikiran kita ini banyak yang dipikir ya. Iya, baik Pak. Ya, maaf ya. Iya. Ya, untuk selanjutnya Pak, dari sesi kita percakapan kemarin, dari kita aplikasi sampai melakukan observasi di kelas, sampai saat ini pasca observasi, apakah ada yang mengganjal di hati Bapak atau bagaimana? Bisa Saya ya dalam hal mengganjal ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Mungkin perasaan-perasaan itu ya dimunculkan hanya kaget saja, misalnya kok tiba-tiba ada hal baru lagi menurut ya kami selama ini kan sebagai pengajar itu ya dilakukan ya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dulu-dulu. Nah, sekarang hal baru lagi harus dibutuhkan, mungkin di foto atau bahkan divideokan. Nah, disitulah yang membuat saya, ada apa sebenarnya ini sehingga membuat hal-hal ini. Nah, itu terus terang itu hal yang membuat saya merasa bukan ganjel menurut saya, tapi ada hal baru untuk saya.
Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Ya, siap, Bu. melakukan sesi pasca observasi saat ini. Baiklah, untuk sesi pasca observasinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.